Jadi nanti kita panggil inspektornya. Ya. Nilai mobil ini. Oh, jelas. Oke, yang pertama ya. Nggak tahu, kita belum lihat. Jelas, aman. BEM Kalau di sini dempulannya sekilo lebih ya? Berapa kilo nih? bobo tikus gini penilaian nggak? Ini penting gitu, karena oli itu untuk mendinginkan juga. Stroke di sini. Betul. Ini penilaian gimana? Mobil Mobil ini kesayangan ya? Michael ini. Oke. Untuk mobil ini paling nilainya Kembali lagi. Mau inspeksi lagi. Lagi. Ya, jadi kita ada konten baru sebenarnya. Jadi Moladin itu kan memiliki ada programnya lah, Moladin Dealers Ada namanya. usaha Moladin Dealers, betul. Ya, jadi financingnya disupport dari Moladin untuk jual beli mobil bekas. Nah, biasanya itu kan nggak semuanya orang ngerti. Iya, semua orang yang mulai usaha jual beli mobil, nggak semuanya ngerti mobil ya. Iya, nggak semuanya ngerti Dan mobil. nggak semuanya tahu kondisi mobilnya itu bagus apa enggak. Nah, jadi makanya ada inspektor dari Moladin Yes. yang kita mau datengin ini sekarang. Kebetulan kita bawa mobil yang sangat bagus dan fresh ya. Kita bawa mobil yang kondisinya best. Best, The of the best best. ini. Ini kita sewa dari taksi online. Ya, taksi online Ya, lah. orang pakai biasa dipakai untuk taksi online. Iya. Kondisinya luar biasa mantap, kecoanya juga banyak banget. Ada cicak. Kecoanya gede-gede ya, lumayan tadi banyak. Kemana-mana. Gue ngerasa di dalam kaki gue ada masuk nih. Dan ini AC-nya, wah dingin kayak supir taksi online tuh yang AC Ya kayak di Swiss lah. AC diirit-iritin tuh yang cuma angin doang. Nah, ya udah, ini kan kondisi seperti ini mobilnya. Kita coba datang ke inspektor Moladin. Kita Iya. tanya ke dia mobil ini bagus apa enggak. Iya, untuk your information, ini mobil kilometernya masih 143.000 kilometer ya. Ini tahun berapa lo tau nggak? Nggak tahu. STNK ya. Mungkin 2018-an lah. Ya, Karena kan berarti. R3 baru keluarnya 2017 gituan ya. Tuh. Kalau nggak salah ya. Ya sekitar segituan lah. Ini juga masih hitungannya baru tapi kondisinya Tuh, sangat fresh ini. sekali. Mau gue gas? Mau dengar gue gas? Wah, racing. Nah, ya udahlah, kita langsung ke lokasi tukang inspeksinya ya. Iya. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Mana sih? Tuh, di pintu ya. Ya udah cabut ya. Cabut. Ya udah, seperti ini. Kondisi luarnya sangat bagus sekali ya, Mike. Bagus banget. Iya. Ini best conditionnya kayak baru nih mobilnya. Iya, jadi nanti kita panggil inspektornya. Ya. Nilai mobil ini seperti apa? Nilai mobil bagus ini seperti apa? Iya. Ya udahlah, kita panggil Mas Nandar sebagai inspektor Moladin ya. halo Mas. Ya, kenalan dulu lah. Halo. Ya. Nanda. Michael. Jadi Mas Nandar ini dia expertnya di bagian inspeksi mobil ya, Mas Betul. ya. Jadi lo biasanya ngecek mobil itu berapa titik, Mas? Umumnya? Umumnya ya, yang major itu biasanya kita lebih dari 65 titik. Lebih Oke. dari 65. Iya, tapi biasanya yang simpelnya ya, yang major itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dari cek mobil bekas. Yang pertama biasanya dari kondisi mobil bekas tabrak. Oh, jelas. Oke, yang pertama ya. Nggak tahu, kita belum lihat. Jelas, aman. Oke, kita nanti buktikan ya. Iya. Yang kedua, kita cek dari mobil bekas banjirnya. Yang ketiga, kita cek pada bagian mesin. Ah. Dari mesin kan. Mesin transmisi masuk nggak? Masuk tapi beda lagi karena Oh. nanti kerusakannya lumayan. Oh. Beda lagi kan. Oke. Terus selain mesin tadi yang dibahas transmisi. Oke. Ada lagi Ada 4 tuh? Ada 4 ya. Heeh. Ada lagi dari fungsi elektrikalnya nanti. Oh. Fitur-fiturnya. Kita cek juga poin-poinnya. Iya. Terus selain itu dari kaki-kaki dan That's yang tak right. kalah penting dari keabsahan dokumen. Oh Surat-surat. iya. Dia absah atau tidak ya? Kayak gitu. Jangan beli mobil bodong ya. Betul, Mulai banyak ya. sekali soalnya yang dimanipulasi. Ya udah. Mas, gimana menurut Mas mobil ini yang Oke. sangat bagus ini kira-kira coba diinspeksi, Mas. Oke, kita mulai ya. Iya, mulai. Silakan. Yang pertama kita biasanya cek dari kondisi mobil ini bekas tabrak atau tidak, ya. Dari luar bisa dilihat? Ya, yang pertama kita cek bagian bodi luarnya atau keseluruhan bodi panelnya. Iya. Dilihat dari cat
apakah masih original atau tidak. Atau repaint. Oke. Iya. Diceknya itu dari semua panel, apakah panelnya itu ada perbedaan seperti belang. Wah, ini Seperti belang, seperti ini gimana? Ya, kita lihat ya. Ini mah ini matahari doang. Oke. Nih, seperti ada bekas dempulan seperti ini. Oh. Tandanya ini pernah benturan. Ini warna Dove ini memang Ini asli kayak gini. Ini justru ini udah repaint atau udah dempulan. Oh. Terlihat dari bagian permukaannya itu sudah ada baret, penyok, Iya. bahkan ada retak, ada dempulan seperti ini, bahkan ada bocel atau melet. Itu bemper. Kalau di sini dempulannya sekilo lebih ya? Berapa kilo nih? Tebel. Iya. Tapi orang ngetok-ngetok itu benar gak sih? Enggak, sebenarnya itu juga bisa, tapi kita pakai alat biasanya. Kayak orang Pakai Pakistan. alat. Ini alat yang keluar dari kontainer Betul, gitu kan? karena Kan? ini ampuh banget, Mas. Oh gitu. Contohnya ya, kita cari yang original, Namanya apa? paint thickness. Paint Oh, thickness. Iya. Oke. Kita cari Magnet yang original ya. Contohnya seperti ini. Yang original itu masih nempel ya. Oh, Ya. kayak jauh Panjang, gitu ini. iya. Tapi kalau yang sudah dempulan atau pernah Sini Mas, coba sini. ya pernah mengalami benturan, Kagak nempel. kagak nempel kan, kelihatan. Jadi ini dari bagian terluar. Makanya gue sering lihat di luar negeri tuh orang cetek. Betul. Jadi ngapain gini-gini ya? Betul, Mas. Ya, Itu kalau yang nggak punya pertama ya, alatnya. dicek Iya. keaslian bodinya ataupun keaslian catnya. Ini yang dicek tadi dempul atau cat? Ini dempul. Kalau Dempul. cat itu masih bisa nempel. Kalau di sini jauh. Nah, ini masih Oh, masih mau. mau. Ini kelihatan. Tapi kalau bagian depan itu udah nggak mau. Kagak nempel, cuy. Beli di mana tuh? Terus apa lagi, Mas? Ya, yang kedua biasanya kita perhatikan celah atau gap dari beberapa panel. Panel. Iya, antara fitting kap mesin dengan fitting fender ataupun fender dengan pintu. Itu masih simetris atau tidak, kiri kanannya kerenggangannya masih sama atau tidak. Nah, contohnya kita lihat yang ini agak rapat, kita lihat yang kirinya agak renggang. Oh, Itu jadi tandanya juga indikasi bahwa itu pernah mengalami benturan. Tapi benturannya sampai mana kita lihat nantinya. Yang ketiga biasanya kita lihat dari nut ataupun lekukan bodinya. Nah, lekukan bodinya itu kayak ini nih, lekukannya, ini nutnya itu masih presisi atau tidak. Oh, nut itu lekukan ini. Lekukannya atau listnya Kira dia nut kayak di keramik. Beda ya? dia masih lurus atau tidak, seperti itu. Oh, ini agak bergelombang kayaknya ya? Betul, ada ya dari sininya agak bergelombang nih. Iya. Itu yang ketiga ya. Atau yang keempatnya ya. Dari dalam? Belum, satu lagi. Biasanya dari bagian kaca. Karena efek dominonya ketika tabrak itu akan mengenai kaca. pecah, ya. Kaca pecah. Nah, kaca ini apakah dia masih Ori atau original, gantian, atau masih jenis yang sama tipenya ataupun mereknya seperti itu. Oh, Dan gitu. dilihat dari Silen. Karet-karetnya. karet-karetnya sekeliling. Karena karetnya kalau udah dibuka rusak ya? pasti rusak ujungnya. Pasti kelihatan ada renggang. Ini gimana? Ini udah ganti kaca? Ini kita cek. Ini belum. Belum sih, kayaknya Ini masih original. rapet gitu. Ya, dari jenisnya juga, jenis kaca masih original. Original masih bawaan Suzuki mobil. ya. Berarti efek dominonya nggak sampai ke kaca. Oh, depannya doang. Depannya doang. Gitu. Nah, itu untuk pengecekan bodi luar atau keseluruhan panel. Iya. Itu yang pertama, karena biasanya tabrak akan mengalami benturan paling luar dulu kan sebelum ke dalam, betul. seperti itu. Tapi kalau bagian depan, samping, belakang sama aja, treatmentnya sama. Sama aja Flow-nya ya. sama. Nah, ini Mas, contoh dia looks-nya bagus banget, rapi. Gimana cara ngecek yang lainnya? Yang lainnya, Iya. oke, nanti kita buka dan Buka kap mesin? Buka kap mesin dulu. Saya bukain Oke, ya? Buka, oke. Kan ada aja kan bengkel yang bagus banget gitu ngerjainnya. body Ada kan? repair-nya ada, banyak sekali. Itu bisa dilihat dari kalau bagian depan ya. Misal si kap mesinnya bagus banget, Iya. itu gantian biasanya. Nah, bisa dilihat dari mana? Yang pertama, dilihat dari bautnya. Baut-bautnya. Oh, ini udah lecet Oke, bautnya. Bautnya apakah pernah bongkaran atau tidak? Karena Iya. kalau pernah terjadi insiden, itu akan mengalami luka ataupun lecet seperti itu. Oke.
pasti pernah dibuka. Yang kedua, kita cek dari ini dalam keadaan kap mesin terbuka ya. Terbuka, Iya. ya. Oke. Yang pertama tadi bautnya, yang kedua silennya. Di mana silen? Nah, ini Oh, silen ini namanya karet. pinggir. Betul. Cara lihat original atau tidak, ini menjadi segel utama di bodi. Kalau udah pernah benturan, pasti dia tidak bisa Serapi bagus ini lagi, ya? serapi ini. Dia masih simetris atau tidak, yang pertama. Yang kedua, kalau yang ori tidak terlalu empuk, tidak terlalu Keras. keras. Nah, tadi kan udah dicek nih di bagian luar, ternyata dia nggak nempel. Kita lihat nih, kita bisa buktikan bahwa ini pernah benturan. Iya. Oh, ini ya, silennya ini kayak gini yang bagus. yang Yang masih sini. bagus itu biasanya Pencet. kita tekan sama kuku, dia akan meninggalkan jejak bekas kuku. Nah, contoh seperti ini nih. Kita lihat. Oh. Ada bekas kuku kan? Ini Iya, masih iya. original. Iya, iya. Berarti nabraknya nggak ke sini. Coba, ini yang pernah nabrak. Keras. Dia dempulan. Iya, cuy. Betul kan? Dempul dan las kali ya, Mas ya? Itu Las dulu baru enggak, didempul. kalau bagian ini nggak dilas, tapi didempul, dibentuk. Karena dempulan itu bisa dibentuk. Yang keduanya di kap mesin juga ada, bisa dilihat. Dari nut dalam, tadi kan nut luar. Dari nut dalam kita lihat ada penyok atau tidak. Oh, ini malah natnya lekukannya lebih banyak ya? Iya, lekukannya bisa banyak. Karena kelihatan nih yang bekas tabrak. Nih, ada penyok seperti ini. Lekukannya harusnya kan lurus ke sini. Iya, iya. Ini penyok. Terus buletannya dia nggak simetris lagi. Kita lihat buletannya, dia udah nggak bulet ya. Bagian depannya udah nggak presisi sih. Iya. Ini video ini agak lama ya, tapi ini daging semua nih isinya. Ini ilmu loh ini. Gue juga baru tahu, oh gitu ya. Oke. Lanjut Mas, apa lagi? Oke. Ada lagi nih yang harus kita perhatikan untuk membeli mobil bekas itu layak atau tidaknya, atau tabraknya efek dominonya hanya kap mesin saja kah? Atau kena ke bagian frame. Iya. Titik utamanya ada di bagian frame atau yang disebut rangka. Oke, ini dong nih. Nah, Ini masuk. Yang Bullhead pertama- ya? Bukan bullhead ya, apa sih? iya, Ya, betul. bullhead ya? Ini bullhead atas namanya. Yang pertama, bullhead rangka itu banyak. Ada bullhead atas, ada bullhead bawah, ada strut kanan kiri, ada sasis, ada apron. Nah, ada crossbeam bawah. Kita lihat dari permukaan bentuknya. Apakah ada keriting, Oh. ada penyok, Atau cacat meler gitu? ada cat gradasi warnanya udah Oh. belang, ataupun catnya mobilnya 2013 nih, Iya. tapi catnya bagus Baru. banget. Iya, Iya. itu kan jadi Wah, indikasi. curiga tuh ya. Terus yang paling krusialnya itu dari titik lasnya. Titik lasnya gantian atau tidak. Karena kalau misalkan mobil bekas tabrak, bawa ke asuransi, itu pasti diganti full semua. Iya. Ganti panel ya? Panel, tapi yang bisa membedakan bahwa itu masih original atau tidak Dari cat? dari titik las. Oh. Karena kan nanti harus mengganti titik lasnya, dibuka lagi. Itu beda antara yang asli sama yang tidak original. Biasanya kan ada juga di rivet ya? Betul, tapi lebih ke titik las sama ke skrup biasanya. Kalau Titik dari las pabrik itu kan dia rapi banget embossnya kan? itu bulatnya Bulet beda. pas, Kalau las-las ulang biasanya menonjol karena menggunakan las listrik. Oh. Beda lagi kan kalau di pabrikan itu pakai robot kan. Iya. Jadi poinnya itu ada di rangka. Iya, rangka ya? Kalau misalkan udah kena rangka, itu biasanya value mobilnya berkurang. Karena berarti udah mengalami tabrakan yang sangat keras. Atau efek dominonya sampai ke dalam. Ke sasis, ke apron. Ini kena nggak sampai sasis? Nah, untuk mobil ini, kita lihat ya, bautnya masih original. Belum pernah bongkaran. Oke. Bongkaran kan? Belum kan? Berarti ini aman kan? Oh iya, iya. Yang kedua, tadi dari catnya. Catnya sih aman, masih original. Hanya Bullheadnya? kotor aja. Iya, betul. Terus, struktur frame-nya, dia masih, nutnya masih presisi, buletannya. Tidak ada bekas dempulan, atau penyok, ataupun repair, seperti Iya, iya. tadi dempulan, atau las-las ulang. Ini sebenarnya masih aman untuk bagian frame-nya. Paling kenanya hanya bagian kap mesin saja. Bagian depan, seperti ini. Efek dominonya nggak sampai ke bullhead. Keguling mungkin mobilnya ya? Berarti ini mobil bekas Enggak. kejadian, ini accident berarti? accident, kayaknya ini nyundul. Misal ada mobil di depan nyundul, jadi nggak Oh, sampai truk, ke pantat truk gitu? betul, nggak sampai ke bagian bullhead. Jadi bagian bullheadnya masih aman ya. Ini bisa kelihatan juga grillnya patah. Ya, grillnya juga untuk bagian luar kan bisa
Atau dari sini, tadi yang paling luar tuh ada yang kelewat nih, dari bagian headlamp. Iya. Headlamp itu bisa dilihat apabila mobil pernah tabrak, misal bagian kiri, otomatis yang diganti bagian kiri. Iya. Yang kanan pasti dia masih pakai Masih yang yang lama. original. Kita lihat ini masih ada kuning-kuningan atau kusam, ini udah bening. Bening. Tandanya Oh, ini gitu. udah gantian. Iya, Jadi salah satu indikator. Sebenarnya seperti itu. Dan Berarti juga dia ini apa? mungkin kena sebelah kiri kali ya. Betul, sebelah kiri. Iya benar, sebelah kiri mobil. Dari tengah ke kiri ini dempulannya di sini udah dempulannya Ini tuh. dempulnya gini nih. Silennya. Jadi dari segel Berarti- ini udah kelihatan. Tabraknya bagian samping. Bagian ya. samping Iya, sama iya, tengah iya, lah ya iya, intinya. iya. Seperti itu. Wah. Jadi untuk bagian kanan Masih atau aman ya? Masih aman. Seperti apronnya atau firewallnya, karena efek domino terbesar ketika tabrak, dia akan mengalami geseran seperti mesinnya bergeser. Iya, crumple zone itu ya. Betul. Titik yang reduksi hantaman. Betul. Sampai ke firewall ataupun bisa jadi ke apron kayak tadi. Itu bisa jadi dimasukkan kategori tabrak berat. Kalau ini masih tabrak ringan lah, nyundul lah ya kalau bahasanya. Oh, ini ringan gitu. jatuhnya. Ringan Jatuhnya ya? ringan. Gue kira cuma lecet Tapi dikit orang gitu. yang ngerjainnya nggak bagus berarti. Betul. Ngerjainnya nggak kurang teliti gitu loh. Bengkelnya paling ya. Iya, bengkel Betul, yang betul, Mas. di Matraman lo tau Iya, kan? iya. Cat Duko. Nah itu. Oke, Oke. untuk paling untuk bagian tabrak depan. Ah. Udah kebahas semua, paling kita ke tabrak samping atau mobil yang pernah ex-guling. Oh gitu. Yuk kita ke samping. Oke, sama halnya seperti pengecekan yang di depan ya. Nah. Jadi permukaan luarnya dulu, apakah tadi catnya original atau tidak, terus dempulan atau tidak, sama pengecekannya seperti tadi. Sama kayak depan ya. Seperti kayak depan, kita cek dulu apakah ada pernah dempul atau tidak. Pokoknya sekeliling bagian samping ataupun atas itu dicek. dicek. Oke. Yang kedua gapnya, celahnya tadi sama, Iya. sama atau presisi atau tidak ya, seperti itu. Kita lanjut bagian dalam atau bagian pintu. Jadi ketika tabrak, yang paling utama kita cek bagian luar dulu, apakah pernah mengalami tabrakan atau tidak, seperti itu. Yang kedua, kita cek sama seperti di depan, ada sealannya juga di setiap bodi. Sealannya masih original atau tidak, gitu kan? Oh iya. Sama ya saya tadi. Iya sama. Terus nutnya juga presisi atau tidak, lekukannya. Ini ada masih oke pengen kayaknya ya? atau tidak. Ini masih oke. Ini masih oke nih. Masih oke. Tadi dipakai pilot thickness juga masih oke. Yang Iya. keduanya ada juga yang mobil udah pernah tabrak, ininya bagus, tapi copotan atau gantian. Oh, gantian. Warnanya sama pula ya nggak? Sama pula. Jadi ngambil dari mobil yang lain lah ya, kita copot. Kita bisa tahunya dari mana tadi? Bautnya. Bautnya pernah bongkaran atau tidak? Seperti Oke. itu. Jadi dari bagian luar, sealant, terus baut, kita langsung ke intinya untuk mobil pernah guling atau tidak, atau pernah tabrak samping atau tidak, kita cek dari frame atau pilar. Kita buka dulu terlebih dahulu. Oh. Oke, ini tabrak samping ya. Nggak apa-apa tuh sama misalnya Moladin Dealers mau beli mobil, Oke. inspeksi mobil diginin nggak apa-apa sama pemilik Aman, sebelumnya? karena ini untuk dicopot dan dipasang kembali, ini aman. Oh, aman. Tidak akan merusak. Gampang ya. Iya, betul. Terus yang pertama, kita cek ini berlaku untuk semua pintu ya. Pintu, ya. Jadi samping aja. Kita cek dari nutnya ada dempulan atau tidak. Oke, ini bagus ya, dempulan atau tidak. Bagusnya Iya. pakai ini juga. Ini masih original. Oke. Berarti mobil pilarnya aman ya. Pilar aman. Belum pernah tabrak samping. Ah. Terus yang kedua, intinya ada di las titiknya. Masih Las rapi. titiknya masih rapi, simetris. Iya. Terus dia tidak ada bekas dempulan atau tidak. Tidak ada penyok atau keriting yang bekas diketok. Jadi ini tabrak sampingnya aman. Jadi sama kayak depan ya. Sama, iya. Gitu, seperti itu. Itu untuk tabrak samping. Samping. Belakang? Belakang ada lagi sama. Oh sama Sama juga. halnya Sama. juga. Berlaku juga. Berlaku buat juga. semua. Depan Iya. belakang ya. Kita lanjut ke Samping, belakang. Belakang nggak usah deh. Berarti sama aja ya? Sama aja. Kita dilihat titik-titiknya, las-lasannya juga Betul. sama ya? Jadi permukaan luar terlebih dahulu, yang keduanya itu sealant ataupun nut, baut dan frame ataupun pilar. Oke. Seperti itu. Kalau di bagian belakang itu mungkin ada bagian frame and panel, kolongnya harus dicek. Oh kolongnya juga ya? Betul, kanan kirinya atas bawahnya semuanya harus kita cek apakah lasnya masih original atau tidak, simetris Iya. atau tidak. Biasanya di bawah jok atau di tempat ban serep tuh. Iya. Betul, itu paling besarnya itu kacanya efek domino tabrak paling besar belakang, Kaca. kaca gantian. Iya.
headlamp bisa stop lamp bisa dilihat. Yang paling parahnya itu sampai ke dek bagasi, lantai bagasi. Jadi artinya sepandai-pandainya yang orang sebelumnya punya, Inspektur Betul. Mouladin bisa temuin? Bisa. Meskipun dimanipulasi oleh customernya, dia mau jual nih, tapi dia bawa dulu ke body repair. Pasti Dapat, aja. pasti dapat. Karena ya itu contohnya satu silen ini jadi segel. Segel utama untuk bodi luar. Jadi apabila ada tabrakan itu pasti retak ataupun bahkan kalau gantian dia tidak ada. Nah, Seperti makanya itu. Kita jadi benar. kalau mau buka dealer Mouladin aman pasti. Iya. Mobilnya nggak ditipu-tipu. Nah, kita kan mau skip belakang nih, tapi tadi gue sadar kaca belakangnya tuh bening, Bening. beda. Oh iya, kita Oke. cek ke belakang. Kita cek di belakang ya. Kenapa tuh? Nah, gimana Mas Andar dicek Oke. sesuai nggak dengan kecurigaannya Michael tadi? Oke, kita cek ya. Pertama tadi silennya aman. Sekelilingnya aman ya. Nggak ada bekas benturan atau sama sekali. Ini mungkin hanya kaca filmnya aja yang diganti masih ya. bagus ya. Bautnya masih original, tidak ada bekas luka sama sekali. Silennya juga aman, masih meninggalkan jejak kuku. Jadi ini aman dari tabrak belakang. Betul. Oke. Mantap. Tapi emang biasanya kayak gitu, mobil yang udah ganti kaca, dia nggak ada rear defoggernya. Betul. Mungkin bawaannya ada, tapi dia nggak ada gitu. Ini Betul. mungkin karena varian Belang. GL mungkin ya? Ya ini varian GL emang nggak ada. Emang nggak ada ya? GL yang awal nih nggak ada. Oke, lanjut lagi Mas. Apa yang kita cek? Udah Uji bagian tabrak, tabrak, uji samping, belakang ataupun tadi guling ya, kita Iya. lanjut ke bagian interior. Oke. Karena di interior kita bisa validasi mobil itu pernah tabrak atau tidak. Oh, Seperti itu. Oke. Ayo kita Ya, masuk ke bagian silakan Mas interior. yang di depan. Oke. Ya, gimana Mas untuk interior mengecek tabrakan? Oke. Masih ditabrak ya. Kita Iya. lanjut ke bagian dalam. Yang pertama harus kita pastikan itu dari kondisi airbagnya. Airbagnya itu pernah meledak atau tidak? Atau tidak. Karena ya di mobil yang memang udah terbaru itu udah pada dipasang airbag ya untuk Iya, sistem iya. pengaman. Jika ada indikasi mobil itu bekas tabrak atau ada insiden itu pasti airbagnya pecah. Iya. Kalau misalkan tabraknya itu sampai ke frame ataupun ke tulang atau ke bullhead. Nah kita lihat kondisi setirnya di sini ada di dalamnya itu ada airbag. Airbagnya itu cover luarnya itu ada repairan atau pernah diganti atau tidak. Contoh yang digantinya itu warnanya beda, gradasi Oh, warnanya iya. beda karena kan dia baru. Baru ya. Terus ada bekas pecah atau tidak Ada bekas belahan. pecah atau enggak, ya. Iya, ini di bagian setir. Heeh. Ada juga di bagian Dashboard. penumpang, dashboard. Jadi dilihat dari celahnya itu masih simetris atau tidak, dia kerenggangannya masih bagus atau tidak, simetris atau tidak, terus ada bekas pecah atau tidak, seperti itu. Jadi kelihatan dari bagian permukaannya. Bahkan kita bisa lihat dari bagian dalamnya. Iya, iya. Bagian dalamnya itu kita ngolong buka laci. Kalau mau lebih memastikan dia ada atau tidaknya, kita buka laci, kita lihat masih ada tidak sarungnya, Sarungnya. sensornya masih nempel atau tidak, seperti itu. Karena kan biasanya yang nabrak berat itu pasti meledak, Meledak ya, seperti iya. itu pasti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat dari sensor airbagnya ataupun indikatornya, Nyala kalau dia atau pernah enggak. nyala atau tidak, seperti itu. Kalau nyala bisa aja dia copotin airbagnya, dia ganti covernya, ya. dia Betul. airbagnya nggak ada lagi Iya. gitu. biasanya Bisa, banyak yang dimanipulasi. Ada yang dimanipulasi seperti airbagnya di jumper, misalkan mati nih, Iya. dia pengen nyalain itu di jumper dengan indikator yang lain. Oh. Misalnya indikator mesin, jadi dia nyala bersamaan dengan indikator mesin. Nah, karena SOP-nya semua indikator yang di mobil, maksudnya ada 6 indikator yang di mobil, itu wajib nyala ketika kunci kontak on, seperti ini. Nah, ada check engine, ada aki, ada ABS, ada EPS atau ada ini oli, Iya. itu wajib nyala semua ketika kunci kontak on, dan airbagnya juga mati dalam kondisi 8 ataupun 7 detik. SOP-nya seperti itu. Jadi kalau 3 detik udah mati, berarti ini Ada apa ada nih? kecurigaan. Kenapa nih? Atau Iya, ketika umum. kunci kontak on dia tidak nyala, ini kenapa? Iya. Gitu. Oh, Nah, gitu. jadi seperti ini nih SOP-nya. Kita tunggu 7 detik, dia mati otomatis duluan. Yang airbag itu. Airbag itu ya. Nah, ketika kita starter, wajib semua mati. Kalau masih airbagnya nyala, berarti itu kenapa? Ada Juga masalah, ada ya. masalah. Kalau dia baru hidupin langsung mati ya, tadi di jumper itu ya? Di jumper artinya itu. Atau gini,
kita hidupin, matinya itu airbag barengan dengan indikator mesin misal. Check engine. Engine. Oh, berarti itu yang di Dia jumper itu. jumper, Jumper. seperti itu. Itu yang banyak dimanipulasi ya, Iya, seperti itu. Terus yang terakhir paling dilihat dari Seat belt. seat beltnya, karena apabila terjadi tabrak itu pasti ngunci atau ngelok, nggak bisa di Nggak bisa ditarik, nggak bisa di-roll ya? nggak bisa di-roll, ya biasanya seperti itu. Itu Wah, seat beltnya sangat bersih sekali ya. oh, bersih Dakinya banget ya. nempel semua tuh daki. Betul. Nah, itu indikator atau parameter yang harus kita cek dari bagian dalam untuk kita tahu bahwa mobil ini bekas tabrak atau tidak, parah atau tidak. Untuk mobil ini bagian dalamnya masih aman, Masih aman. aman lah ya. Ya, bagus lah. Iya. Oke, untuk tabrak mungkin seperti itu ya. Udah cukup ya Udah berarti? cukup, betul. Oke. Kita lanjut ke mungkin pengecekan transmisi. Boleh. Mungkin kita di bagian dalam ya. Iya. Oke. Untuk pengecekan. Tadi katanya yang kedua banjir. Oke, boleh Banjir dulu lah, banjir Betul. yang paling krusial ya. Iya. Betul. Untuk pengecekan mobil itu pernah banjir atau tidaknya, ada beberapa parameter. Yang pertama, ada ciri-ciri atau ada parameter yang harus kita validasi atau cek. Yang pertama, ciri-cirinya pasti ketika Mas masuk ke dalam mobil, apalagi mobilnya yang baru kebanjiran, misal sebulan ataupun 2 bulan, itu Bau. pasti bau apak. Aromanya itu pasti bau apak, Iya. seperti itu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tanda berkarat. Tanda berkarat itu ada 2 ya, ada oksidasi, ada warna dari banjir. Iya. Kalau oksidasi biasanya dia dari warnanya beda, dia warnanya coklat. Yang kedua, dia volumenya tidak menyebar di semua logam. Yang ketiga, biasanya dia teksturnya halus untuk oksidasi. Biasanya dia dari penggunaan AC yang berlebih. Oh, Dia- makanya dia oksidasi. Betul, karena bagian part logam di semua interior ini dia tidak dicat atau tahan anti karat. Biar apa? Ini untuk jadi indikator bahwa mobil ini bekas banjir atau tidak. Seperti itu. Tanda berkarat tadi dapat kita cek dari kolom setir. Kolom setirnya itu ada karat atau tidak. Karat apa enggak? Iya, karena apabila banjir itu pasti karat. Oke. Pasti aja karat. Yang kedua, kolong jok, kolong jok itu semua Baut-bautnya. baut-bautnya ataupun logam-logamnya Logam-logamnya. itu ada tanda berkarat atau tidak. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari flooring ataupun lantai, biasanya yang bekas banjir itu akan mengalami sisa air ataupun bercak air. Bisa kain. Tadi yang tanda berkarat, Heeh. terus ada juga yang memang seperti busanya itu udah lengket seperti Oh, itu. oke. Bahkan bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang nakal, biasanya Diganti. bisa di-repaint semua logam-logamnya, itu Dicat jadi ya? dicat ulang Dicat untuk ulang, ya. menghilangkan bekas karat itu. Jadi Beda- aslinya nggak dicat ya? aslinya nggak semua, nggak ada yang dicat. Atau dipakein obat biar ngilangin karat gitu? Nggak ada. Nggak ada? Meskipun pakai anti karat ya, itu nggak ada. Terus yang kedua biasanya dipelingkut kalau lantai. Itu juga jadi Apa tanda-tanda ciri-ciri. Jadi lapisan yang untuk menutupi adanya karat ataupun untuk melindungi dari Oh, biasa karat. orang dipakai di kolong mobil ya? Kolong mobil ataupun di dalam mobil juga bisa. Seperti Iya, iya, itu. Terus selain itu, apabila itu kan kalau hanya banjirnya ringan sampai ke kolong jok, ada juga parameter yang biar kita tahu mobil itu banjirnya sampai mana? ke dalam, ke endap atau Belanda tidak. dulu. Oke. Itu dilihat dari plafon. Plafonnya itu udah Coklat, bercak-bercak. bercak-bercak enggak seperti itu ya, atau menguning atau enggak. Iya, Bahkan dari lighter juga, lighter itu bisa dilihat apakah ada karat atau karat tidak. atau Oh, itu tinggi itu artinya ya? Tinggi, Kalau ya. udah sampai lighter ya? Betul. Bahkan ya di sela-sela handrail atau seat belt, Iya, di iya. klik seat belt itu masih ada jejak karat kalau misalkan udah pernah banjir, Banjir. seperti itu. Gitu Mas, itu untuk banjir. Ada juga nih yang dimanipulasi, memang misal Masnya kebanjiran nih, langsung dibawa ke anggaplah ke salon detail, Salon, iya. ya, detailing. Itu yang nggak bisa mereka Bau detail. berarti ya? Kalau bau sih masih bisa. Kalau udah kering, udah dikasih pewangi kan aman. Iya. Yang nggak bisa dimanipulasi tadi dari tanda berkarat, yang pertama.
Yang kedua itu dari soket-soket OBD itu pasti ada ada karatnya, ada lumpurnya, seperti itu. Menguning lah. Menguning gitu atau tanda jamur seperti itu. Jadi walaupun nih kerendam besokannya udah bisa Udah diambil lah, udah rescue mobilnya. Betul. Masuk salon tetap karat. Tetap Oke, karat. oke. Jadi pasti aja karat meskipun langsung dibersihin gitu kan. Makanya untuk penjual seperti yang punya mobil mereka banyak kebanjiran, mereka langsung Tapi nggak jual ngaku kan. gitu. Atau biasanya mereka manipulasi bawa ke bengkel itu dicat kayak tadi, bahkan ada juga yang diamplas biar karatnya hilang itu nggak ada. karatnya. Jadi kalau ada jejak ciri-cirinya ya, kalau ada jejak tanda karat, kalau ada bau apek, atau tadi berjamur, atau ada tanda berlumpur, atau tadi ada sisa air, genangan air, seperti itu. Atau yang repaint, dimanipulasi, atau bisa jadi si karpetnya hilang, diganti dengan yang baru gitu kan. Contohnya mobil 2017, tapi pas dibuka itu kayak baru banget si karpetnya, itu juga masuk ke banjir, seperti itu. Bisa dicurigai ya. Bisa dicurigai, paling seperti itu. Terus untuk apabila banjirnya parah, terendam, itu kita cek semua fitur-fiturnya. Kita cek fitur-fiturnya Ada yang error apa enggak? Iya, ada yang abnormal, berfungsi atau enggak dengan baik, seperti itu. Paling untuk bekas banjir seperti itu, Mas. Oke. Oh ya, mobil ini bekas banjir apa enggak? Oke, kita cek dulu ya. Iya, Mobil cek ini dulu, bekas banjir silakan. atau tidak. Tadi untuk aromanya aman lah ya, nggak bau ya. Iya, cuman kotor aja ya Mas ya. Cuman kotor aja. Bau banyak ini ya, kecoa. Betul. Bau sarang kecoa. Oke, kita cek pakai senter dulu ya. Untuk bagian depan sendiri aman, hanya ada karat-karat oksidasi sedikit lah. Karena ya. AC. Jadi, karena AC bisa jadi, ataupun dekat dengan pesisir pantai. Oh gitu, ngaruh ya? Itu karena kadar garamnya itu tinggi banget. Iya, karena kita nongkrong di pinggir pantai aja minyak kan. Iya betul, seperti itu. Kalau ini oksidasi. Mana kelihatan Aman. oksidasinya tadi? Ada di kolong joknya, ada di pedal, di logam-logamnya itu ada karat-karat. Oh. Tapi karatnya itu bukan tanda Bukan karat karat kena banjir. air ya? Betul, Iya, iya, hanya iya. karat Halus aja. Halus aja seperti itu. Oke, Untuk bagian depan aman sih, tidak ada aktivitas banjir. Oke, aman. Bekas tabrak doang yang baru kita temuin ya. Selanjutnya kita ke bagian transmisi, Mas. Transmisi. Transmisinya dia abnormal atau tidak? Oke. Normal atau tidak ya? Cara kita ceknya itu yang pertama kita Hidupin mesin. dulu dong. Ini dalam keadaan kondisi mesin statis ya kita pengecekannya. Yang pertama kita hidupin mesin. Yang kedua kita cek apakah halus atau tidak perpindahan giginya dari tuas transmisinya. Kita pindahin dari P ke R, dari R ke N ataupun dari N ke D. Ada jedlukannya atau enggak? Iya, dia ada hentakan atau jeduk atau tidak. Seperti itu. Yang kedua, ketika kita pindahin dari P ke R, apabila si RPM-nya itu langsung naik otomatis, nah itu juga ada kerusakan, pada meti. Apanya yang rusak, Mas? Biasanya itu dari solenoid matic-nya atau piston matic-nya, seperti itu. Nah, yang ketiga, ada biasanya transmisi itu delay. Ketika kita pindahin ke drive, Dari netral. dari N ke D, kita udah gas tapi nggak mau jalan. Jadi mesin jadi seperti berat, nggak jalan. Itu namanya delay. Seperti itu. Iya, maju. Ada juga. Iya, Nah, seperti Ya itu. mobil gua pernah kayak gitu. Iya. Oh dulu seperti itu ya? Iya. Nah, jadi ada yang jeduk, matic itu ada yang seperti mau jalan tapi sebenarnya nggak jalan, jadi jeduk gitu ketika kita pindahin. Ada juga yang tadi delay, dia nggak mau jalan ketika udah kita pindahin ke D. Iya. Ada yang juga kerusakannya itu slip, jadi nggak mau jalan, nggak mau mundur gitu kan. Itu udah parah banget. Itu lah udah parah banget ya. Udah habis Soalnya- kuplingnya, kapas kuplingnya biasanya. Kadang kita masukin gigi mundur, dah berjalan gitu. Itu delay, masuknya itu delay. Gitu. Oh bukan slip ya? Bukan, kalau slip nggak dia masuk tuh nggak sama mau sekali. jalan Oh, oke. sama sekali, seperti itu. Itu Tapi tadi ada yang pindahin gigi dari netral, drive, terus grrrr, langsung getar gitu loh. betul. Ada juga yang memang jadi bisa dicek dari tadi bisa apa mounting. fungsinya.
atau dari suaranya, ada getaran dari transmisi biasanya, getaran atau dari suara abnormal seperti gesekan logam. Oh. Itu dari transmisi. Biasanya dicek dulu kualitas olinya, dia kurang atau tidak, dia ada atau tidak, atau bahkan olinya sudah jelek atau tidak. Yang kedua, kita cek juga bagian fisik si transmisinya ada kebocoran atau tidak, seperti itu. Karena itu mempengaruhi kinerja si transmisi tersebut, seperti itu. Kalau manual ngeceknya? Nah, untuk manual paling kita hidupin mesin, ciri-ciri yang tidak baik ya atau tidak normal lah ya, seperti itu. Kita hidupin mesin, injak kupling dan rem kita masukin gigi 1. Ketika kita angkat kuplingnya dalam kondisi di rem, kalau masih setengah dia masih hidup dan bahkan di atas setengah dia masih hidup, kita angkat kuplingnya. Itu tandanya udah aus. Koplingnya udah aus. Betul. Tapi kan kalau manual ada sinkronya juga kan? Betul. Nah, kita masuk gigi kadang Ada juga. gitu. Jadi perpindahannya itu kasar juga ada yang seperti itu. Jadi bagian komponen terdalamnya yang rusak, Yang udah atau rusak. bunyi juga atau selip juga seperti itu ya di transmisi manual. Tapi yang normal seperti apa yang tadi? Kalau diangkat koplingnya dalam kondisi di rem, dia setengah udah mati, dia masih bagus. Setengah kopling dia udah mati, dia bagus. Apabila Berarti dia masih angkat, ngegigit lah ya. Betul, Gigit, masih ya. gigit. Itu paling dari kopling. Paling kerusakannya ya tadi selip ataupun keras ataupun jeplos, kayak ada kebocoran seperti itu. Ataupun hampasnya habis, bau hangus, bau terbakar. Seperti atau itu. master koplingnya masalah. Ada juga ya. Jadi ngeplos ya. Iya. Bisa jadi gitu. Jadi Iya, kebocoran rembes di master koplingnya. Master koplingnya ya. Berarti ini mobil ini bagus ya? Transmisi Untuk masih oke? transmisinya masih oke, masih aman. Oke, apalagi Mas mesin sekarang? Ya, sekarang Cek masuk ke mesin. mesin ya. Di mesin tuh ada beberapa sistem. Ada sistem pelumasan, ada sistem pengapian, ada sistem pengisian, ada sistem pendinginan mesin. Itu yang harus kita cek. Nah, yang pertama kita cek dari sistem pelumas dulu. Kita cek bagian pelumas apakah olinya levelnya masih bagus atau tidak. Kita cek level olinya masih bagus atau tidak. Bahkan bagian di dalam mesinnya itu terdapat berlumpur atau tidak, berkerak atau tidak. Oh, dari oli udah bisa Dari dilihat oli ya? bisa Iya. dicek seperti itu. Karena apabila ada kerak ataupun berlumpur di sini, berarti tandanya itu mesinnya tidak sehat. Jadi efeknya itu nanti bakal ada penyumbatan seperti itu. Karena oli itu untuk mendinginkan juga. Bisa stroke mesinnya. Betul. Oke, itu dari pelumasan ya. Ya. Terus cek juga kebocorannya. Kebocoran Rembes atau oli. tidak. Seperti Iya. ini kan Kering ini atau biasanya kering orang atau bilang kering tidak. atau basah gitu ya. Betul. Udah basah dikit Ini udah basah kita Iya. kelihatan ya. Nah, itu sistem pelumasannya. Oh iya, iya. Jadi kita lihat rembes atau tidak kebocoran olinya kita cek. Terus dari mesin itu dapat kita validasi secara visual dari suaranya. Suaranya itu dia normal atau tidak, ngelitik atau tidak, seperti itu. Karena ada komponen yang aus itu akan menimbulkan bunyi gesekan dan kedengarannya tuh abnormal atau gak enak, seperti itu. Bobo tikus gini penilaian nggak? Ini penting. Bagus. Gua di sini angin kan dari depan, Mas. Betul. Ke hidung gua mulu dari depan. Karena ini penting juga nih, kebersihan di mesin. Oke. Seperti ada bau tikus seperti ini menjadi sarang tikus kan. Nantinya kita cek apakah berpengaruh ada kabel ataupun soket yang dimakan Ini sarang makan Ya, tikus. atau atau putus tidak. ya. Betul. Digigitin. Nah, itu cara kita validasinya dari sistem pengapian. Mesinnya itu pincang atau tidak, hunting atau tidak. Jadi mesinnya itu bunyinya kan geng 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 geng. Ini kalau pincang geng 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 geng. Iya, Nah, iya. seperti itu. Itu berarti abnormal di sistem pengapiannya. Pengapian. Terus masuk ke sistem pendinginan mesin. Ini penting karena dari sistem pendinginan ini apabila ada kebocoran itu nantinya overheat. Kalau overheat atau panas berlebih itu nanti mesinnya bisa Ya panas lah ya. panas berlebih itu bisa mati total gitu kan. Iya, Itu iya, harus iya. Overheat ya. overheat. Bisa jadi langsung dibawa ke bengkel seperti itu. Bisa turun mesin lah ya, intinya seperti itu. Ngeceknya gimana? Nah, diceknya itu bagian radiatornya itu ada rembes atau tidak, Ada bocor apa pipa-pipanya enggak. juga ada bocor atau tidak, betul Retak Mas. gitu-gitu ya biasanya. Ada ya? retak atau tidak gitu, seperti itu. Atau fungsi dari water pump-nya masih bagus atau tidak, seperti itu. Jadi juga Pakai bisa- air apa gitu radiator Iya, gitu. bisa Nah, cek ngaruh juga
penuhnya Itu betul, itu ngaruh juga karena air radiator. radiator itu kalau menggunakan air biasa ataupun air hujan itu nantinya akan terjadi seperti korosi di dalam. Iya. Nantinya akan menjadi penyumbatan atau Iya. penghambatan di Jadi berlumpur gitu berlumpur kan? gitu seperti Iya. itu. Bagusnya itu ada air khusus namanya coolant. Iya. Nah, Iya. coolant itu Yang biar ada warna-warna umumnya ya. betul. Nah, biar jadi indikasi juga ada rembes atau tidak. Karena kalau Karena dari rembes warnanya itu keluar hijau ya hijau Kelihatan. gitu Iya, kan, iya. kelihatan. Emang Kalau itu sih fungsinya tahu fungsinya betul. Emang itu Iya. sebagai penanda sebagai warnanya penanda, itu. betul. Selain ada obatnya di dalam anti karat Iya. juga ya, gitu seperti itu. Karena itu penting. Apabila ada rembes, ya udah nanti di botol, ya udah nantinya mesinnya mati, bisa overheat, turun mesin ya terjadi lumayan lah cost-nya Iya. gitu kan. Tapi kalau internal ya nggak bisa diceknya dari suara aja ya. Dari suara tadi, dari suara ataupun rembes-rembes ya, dari Internalnya ya? di internalnya dari bagian mesin. Nah, yang tak kalah penting kita lihat pada bagian sistem pembuangan gas buang. Gimana caranya? Nah, kita nyalain mesinnya, terus kita gas di 3000 rpm ataupun 2000 rpm, itu ada asap putih yang Ya. keluar tebal atau enggak? Karena itu ring pistonnya udah mungkin Betul. udah makan ya. betul, jadi Oli udah bagian bocor dalamnya kalau itu belum baca. ada di sistem pembakarannya itu ada yang bocor kayak Ada ring ya. piston tadi hingga akhirnya masuk dan keluar. Seal-sealnya, Betul. seal clap ini Seal itu clap ya. bisa jadi seperti itu. Jadi harus turun mesin lah ya intinya. Listrikan Normal dicek juga alternator ngecas atau kayak gimana gitu. Nah, itu sistem pengisian, itu sistem pengisian. Kalau dari sistem pengisian, kalau abnormal biasanya mesin susah hidup. Iya. Jadi tapi itu bisa dari aki ataupun di alternator. Cara taunya seperti apa? Ketika kita onin starter, dia ada bunyi stuck atau hanya dia ada kik atau seperti itulah ya. Iya, iya. Tapi nggak mau hidup Hidup mesinnya. mobilnya. Cara ceknya, validasinya, cek akinya. Akinya biasanya ada ada buletan biru ya. Iya, kalau warnanya, biru masih iya. oke. ada indikatornya. Iya, ini Kalau putih, kalau yang kering ya, maintenance betul. free. Yang putih biasanya itu harus ganti. Berarti itu biasanya nggak bisa menyimpan lagi, nggak bisa nyuplai lagi. Nah, Iya, biasanya iya. itu dari aki susah hidup, itu pengisian. Atau kita udah ganti nih si akinya dengan yang baru, tapi nggak mau hidup, itu bisa jadi dari alternator atau dari dinamo starternya yang rusak. Iya, Seperti iya, itu. Dia Jadi semuanya normal, listriknya Iya. normal, tapi nggak bisa di start, itu kemungkinan dinamo starter ya. dinamo starter seperti itu. Atau Jadi enggak ya bisa di start tapi alternator nggak jalan jadi soak mati. Iya. betul. Di jumper lagi hidup, nanti pas di start lagi nggak bisa lagi Iya. alternatornya. Betul, berarti ya. alternatornya biasanya. Iya. Berarti lama juga ya? Lumayan untuk pengecekannya. Iya, ini video ini aja udah berapa menit? Itu kita cepet-cepetin ya? Kalau Tadi- aslinya berarti bisa sampai berapa jam ngerjainnya kayak gini? Ngerjain inspeksi. Inspeksi. Inspeksi itu 45 menit. 40 menit ya? 45 menit. Tapi ya inspeksi kan dia nggak pakai jelasin langsung. Iya. Kita langsung beres. Iya sih. Terus udah di luar otak kan, Iya. kita pengecekan Ya, bagian apalagi depan. kita ngomong kayak gini belakang. lebih Iya. lama lagi. Betul. Sekarang Oke. apalagi Mas, dari mesin Mesin overall ini masih oke lah ya, tapi kotor banget sih. ini kotor dan memang ada rembesan remesnya ya? ya. Ini Ya, kayak paling apa namanya, packingnya? packing headnya yang harus diganti. Untuk yang lainnya sih aman, dari bunyinya aman. Seperti itu. Bunyi Tadi start suara pun dan dia greng langsung cepet ya. Iya. itu bagus ya? 2 detik sampai 3 detik SOP-nya bagusnya. Oh kalau Nah, itu nggak bagus berarti ya. ya itu ada bisa jadi di sistem pengapian, bisa jadi pengisian ataupun sistem bahan bakar. Bahan bakar ya. Oke. Seperti itu. Apalagi Mas? Oke, untuk mesin sudah semuanya ya. Engine mounting Betul, kalau engine mounting oke bisa juga kalau engine mounting yang Udah pecah. getar mesinnya ya, betul, kelihatan pecah. getar gitu. Jadi getaran berlebih. Mau di mesin maupun ke Ke setir, Setir, ke kita mobil kerasa banget gitu kan. Atau di pedal ya, biasanya di pedal pedal-pedal rem atau betul gas karena itu kerasa getarannya tuh. berlebih. Kalau untuk pengecekan kaki-kaki secara dinamis, secara statis ya, secara kita diam itu dilihat dari bunyi oblak atau tidaknya. setir berarti. Setir. Setir ya, setirnya setir kita, gitu. rack setirnya kita nyalain, kita ke kanan ke Goyang-goyang kiri dikit aja goyang-goyang, deh. ada Tak, tak, bunyi tak, glek-glek tak, atau tak. tidak, seperti itu. Atau biasanya yang bisa jadi dari terot ataupun dari rack end-nya ataupun dari bagian ball joint seperti itu. Cara ceknya tadi selain tadi setir ke kiri ke kanan, kita cek kebocoran dari subbreaker. Ya di center aja pun Betul. kelihatan belokinnya setirnya sampai mentok gitu kita liatin Betul, bisa kan? kita lihat itu ada rembes atau tidak.
Kalau ada rembes berarti itu udah nggak Bocor. berfungsi, Iya. udah bocor. Iya, iya. Selain Nggak dari normal. betul, selain dari shock breaker, kita lihat ada link stabil, ada lower arm, dia udah pecah atau tidak, karena dia kan dari karet. Iya. Kalau kelihatan kalau misalkan udah pecah ataupun udah nggak nyambung lagi karena retak, dia kita bawa jalan ada bunyi dek, gedek, Iya. gedek. Nah itu biasanya Apalagi kayak jalan yang kurang rata. Iya. Nah, gitu, gitu. kayak gitu suaranya. getek-getek pasti ada bunyi suara ke dalam seperti itu. Itu dari kaki-kaki tadi shock breaker, lower arm ataupun ball joint. Nah ini kan mobil nih agak lari-lari nih. Tadi Mike Tadi. belok ke kiri, mobilnya ke kanan gitu. Gimana tuh? Biasanya itu dari tadi link Sasis ya, mungkin? biasanya bukan. Kalau sasis sih ini aman sih, nggak sampai ke sasis. Oke. Biasanya kalau lari itu Spuring-spuringannya spuringnya ya. ataupun dari link stabilnya gitu seperti itu. Dan kayak kaki itu, menurut inspektor itu perlu banget apa kayak gimana? Apakah misalnya rusak? Oh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Untuk kaki-kaki karena mungkin ya biayanya Nggak tidak begitu terlalu mahal, tinggi ya? iya tidak major. Jadi ya kita Penilaiannya nggak begitu, persenannya nggak begitu gede ya? nggak begitu gede gitu. Kalau untuk tabrakan, untuk perbaikannya ya lumayan lah, Iya. pengurangannya gitu ya. Nah ini ada biasanya kan kilometer. Betul. Putaran Kilometernya atau nggak enggak? sesuai dengan bentuk mobilnya itu kayak gimana sih cara? Oke, yang pertama tadi bagian kondisi setirnya, apakah aus atau tidak, retak atau tidak. Oh. Nah, contohnya gini kondisinya. Ini mobil 2020 ya, misal contoh. Iya. Terus kilometernya misal 2020 tapi kilometernya 15.000. Iya. Tapi kondisi setirnya itu Udah udah bocel-bocel. retak-retak, udah bocel-bocel. Iya. Berarti kan biasanya Udah licin itu, gitu. Udah licin. Berarti Heeh. itu udah logikanya Sering dipakai. sering dipakai. Iya, sering dipegang. Sering dipegang, sering Oh. disentuh. Berarti itu jadi indikasi bahwa itu kilometer putaran. Iya, iya. Selain dari setir, dari joknya. Isi jok. Joknya itu busanya kempis, Kempes atau atau tidak. Kilometer 15.000 2017 tapi Joknya udah kempes. Joknya udah kempis. Iya. Berarti kan itu jadi tanda-tanda juga. Iya, iya, Jadi iya, indikator iya. juga. Pedal. Betul, ada di hal-hal yang sering kita sentuh. Iya. Tuas transmisi, Iya. pedal, Iya. terus fitur-fitur yang kita Tombol tombol-tombol, AC, yang tombol AC, sen, betul, lampu. sen, lampu, apakah udah aus atau tidak, baru atau tidak, bagus atau tidak, seperti itu. Dari Ban sisi- juga? ban juga tahun produksinya. Nggak mungkin 12.000 ban udah Betul, bannya Ya, udah gimana gitu. udah gundul atau nggak tidak sesuai dengan tahun produksinya. Iya, Itu iya. dari ban, kondisi ban ataupun pedal-pedal. Bahkan kita bisa cek dari buku service record terakhir. Iya. Dia terakhir di servis itu tahun berapa dan di kilometer berapa. Kalau ada tip ekan, Heeh. dimudahin, itu berarti jadi indikasi kilometer putaran. Iya. Kalau misalnya dia ganti speedometer, Oke. rusak misalnya gitu ganti speedometer, tapi dia bilang itu Itu gimana? kilometer aslinya. Bilang ini saya udah ganti, tapi saya nggak tahu kilometernya berapa. Oke. Karena di sini ada penyimpanan Data ECU ya, di ECU, ECU. ya. Jadi dia tersimpan meskipun indikatornya rusak. Iya, Jadi ketika iya, diganti tetap segitu di Oh, otak dia digital mobil. karena digital ya. Betul. Kalau Tapi zaman nggak- dulu tapi kan nggak masih semua mobil kayak gitu. Masih bener. Tapi ada juga yang memang untuk mengetahui mobil itu putaran atau tidak kita pakai apa? Pakai OBD ya? Betul, OBD, pakai OBD iya. seperti itu. Iya, Karena iya, ya maksudnya yang digital itu diputernya dengan Iya, di coding scan, ya. di coding seperti Ah. itu. Oh, berarti kalau untuk mengetahui mobil sesuai dengan atau itu masuk akal atau nggak masuk akalnya aja ya? Betul, masuk akal atau Kayak, enggaknya. oh ini masuk akal nih segini nih kilometernya gitu. Betul. Karena sebenarnya sih ada per tahun itu berapa ribu sih SOP-nya. Yang capek itu biasanya paling capek itu 20.000 per tahun. Yang paling capek. Yang normal itu 15 sampai ya 15 ribuan lah ya. 15 ribuan. Oh, bisa 15.000. dihitung juga dari Bisa. kilometer ya? Betul. Penilaian juga dong Penilaian berarti? juga. Jadi kalau misalkan ini tahun 2020. Anggap gitu, udah 100.000. Betul, udah 100.000. Berarti 4 tahun kan? Iya. Tahun. 4 tahun berarti harusnya kali 20.000. Artinya mestinya dia 80 ribuan ya? Betul. Normalnya. Harusnya normalnya seperti itu. Jadi ada parameternya juga di sana. Yang capek itu pasti 20.000, yang normalnya itu 15.000 seperti itu. Oke. Dari buku servisnya kita kelihatan servis record terakhirnya maupun di dealernya itu berapa. Itu kan tercantum di sana. Misal Ya. ada juga di manipulasi beli mobil
90 km. Tapi pas dicek di 90.000. itu Pas dicek sana, udah 2021 itu udah 150 atau udah 100.000. Berarti itu putaran kan? Seperti Iya. itu. itu putaran. Tapi emang Oke. nggak pernah nentu. Ya, tapi sebelum kita kasih nilai, apa yang terakhir, Mas? Oke, ada lagi nih hal yang paling penting. Keaslian dokumen BPKB. Kelengkapannya lengkap Lengkap. atau tidak, Apa aja sih asli atau lengkapnya? tidak. Biasanya dokumen BPKB yang pertama, 2 STNK dan pajak Ya, udah tahunan. kebayar ya. Betul. Ah. Yang ketiga itu dari Form A. Kalau mobilnya itu CBU ya. Oh, Yang keempat itu apabila mobilnya itu XPT, itu harus kita punya SPH-nya, dokumen SPH-nya. Pelepasan hak ya? Betul, surat pelaksanaan hak. Terus ada juga faktur. Faktur ya. Kelengkapan fakturnya itu menandakan mobil itu tangan pertama atau tidak. Kita namanya itu Ada nama pembelinya ya? Pembelinya, gitu. Iya, iya. Itu aja sih asli atau tidaknya. Itu banyak banget parameternya harus Iya. pengecekan di BPKB. Dari Iya, cover, dari font, ada penebalan atau tip ekan atau tidak. itu ketahuan tuh ya dari Ketahuan situ ya. juga. Emang kelihatan ini Banget, di, betul. ini Bahkan dirubah kita nih. itu punya apa nama tuh UV, sinar UV. sensor UV. Kita cek itu ada logo hologramnya atau tidak. Udah ada timbul logo Forli-nya enggak, seperti itu. Ada benang pita hologramnya tidak, seperti itu. Jadi banyak ya Betul. ininya ya. Ya kalau orang mau nipu mah semuanya bisa dibikin ya. Bisa dibikin. Iya, kalau orang udah mikirnya jahat. Ya udah Mas, itu yang terakhir ya. Terakhir. Berarti penilaian gimana mobil ini kesayangan ya. Michael ini? Oke. Untuk mobil ini paling nilainya ada angkanya nggak? Coba dari 1 sampai 10 deh. 1 sampai 10. Oke, angkanya paling Enggak dari apanya dulu nih? Ini Oke. kurang, ini kurang. yang pertama ya kita bahas tabrak ya. Iya. Di sini kita temukan di bagian depan kiri dan samping kiri itu ada bekas tabrak. Yang lainnya emang aman. Ya. Itu nilainya nanti kita keseluruhan aja lah ya. Iya, langsung keseluruhan. Catnya aduh. Catnya kita Udah Dove. ya udah tahu lah ya. Iya. Catnya semua harus Dove di ini. revamp lah gitu. Yang kedua dari banjirnya memang mobilnya aman. Dari banjir Oke. hanya aja karat oksidasi lah ya, karat penggunaan. Terus untuk interiornya memang kotor dan memang ini kilometernya capek. Karena ini 2019 harusnya tadi 150 harusnya itu maksimalnya 100 ya. Masih ya 100 ya. mestinya 100. Nah, Oke. ini udah kilometer 150 berarti udah capek Ya, lah. kita kan pinjam Ya, dari emang mobil online. kan? Oke. Sering Iya. dipakai lah ya untuk kita. Iya, gaspol terus. Betul. Dari interior ya kotor dan memang setirnya udah bungkusan. 19. Banyak kecoanya. Banyak. Iya, seperti itu lah Ada ya. tikus di mesin. ya kan? Terus bagian mesin kita cek tadi ada rembes, banyak rembes, bahkan menjadi sarang tikus gitu kan, bau apek. Iya. Iya, baunya. Menyengat banget. Iya. Terus untuk Kaki-kaki lumayan hancur sih. Iya. Oke, rasanya. tadi udah dicobain ya. Ah. Ya pasti kalau udah dicobain pasti kerasa. AC nggak dingin, Mas? Ya. AC nggak dingin. Nggak dingin AC. Betul. Berarti ya paling ini kita banyak PR-nya lah ya. Iya. Mobil ini kalau kita beli. Nilainya ya untuk nilainya paling Berapa? 5 lah. Kebagusan lah. Kebagusan. 3 ini paling ada Oke. 2. Apa 11 dari 100? Betul. Oh, iya. Udah pasti. Oke. Ini 5 paling ya? 5 lah ya untuk kondisi mesin kondisi mobil ini ya, mobil bekas ini. Ya memang sih dari looks-nya pantas dia mendapatkan angka 5. Betul sekali gitu. Ya udahlah, jadi untuk Anda yang ingin mencoba Mouladin Dealers, tenang walaupun nggak ngerti mobil, ada Inspektor. ada Ada Mas Mouladin Nagar ini Inspector, nih. ya. Ada Mouladin Inspector. Jadi mobil itu dicek, udah pasti kita nggak ketipu, jualnya pun bisa lebih untung. Dikasih tahu semua minus-minusnya ya. Iya. Betul. Oh, ini nanti nih, ada ini, reportnya ini, karena gitu. kita ada aplikasinya. Terus mereka itu dealernya itu kita yang kerjasama dengan Mouladin itu mendapatkan hasil laporan. Mobilnya itu poin-poinnya kayak gini. apa kayak tadi. Ya kita bisa kalau mau ngambil pun yang minor-minor bisa banting harga, bisa Betul. dinego lagi. Betul, Pak ini kan seperti kayak gini. Oh ya bisa dinego. Betul. Kalau yang sekali. minor-minor lah ya. Betul. Iya, iya, Yang bahaya itu ya tadi dokumen, tabrak, Iya, banjir, itu ya. gitu. Seperti itu. Banyak Oke. manipulasi. Oke. Siap, Mas. Terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama, Mas. Waktunya. Thank you, Mas. Oke. Jadi seperti itu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan Sampai ketemu di video-video video selanjutnya. berikutnya.